Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi dengan saya Alfi Yusrian. Oke, di video ini saya akan membahas tentang pajak ya. Yang pembahasan ini berbeda dengan pembahasan sebelumnya tentang marketing. Karena menurut saya ini ilmu pengetahuan yang sangat penting di saat ini gitu. Yaitu saya akan membahas tentang pajak PPh 21, PPh 22 dan PPh 23. Seperti apa nanti materinya? Sebelumnya jangan lupa subscribe dulu untuk channel ini. Pajak PPh 21 adalah pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima oleh seorang wajib pajak pribadi atas pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan di dalam negeri. Oke, biasanya PPh 21 ini berkaitan dengan pajak yang diterapkan pada sistem penggajian atau payroll karyawan di sebuah perusahaan. Penggajian ini nanti biasanya tuh dihitung secara manual maupun menggunakan berbagai aplikasi yang diterapkan di beberapa perusahaan masing-masing. Bisa melalui sistem atau absensi laporan karyawan juga. Tergantung perusahaannya mau memakai apa. Namun PPh pasal 21 juga digunakan secara luas untuk berbagai kegiatan lainnya dengan subjek pajaknya itu sendiri. Misalkan pekerjaan formal atau karyawan atau pegawai, pekerja bebas atau bukan pegawai. Sebagaimana pekerja sekaligus pengusaha, wajib pajak pribadi sebagai pengusaha, perlakuan atas PPh 21 dan beberapa persen pajak yang akan dikenakan sangat variatif, tergantung penerima penghasilan. Nah, beberapa penerima penghasilan diantaranya yaitu penghasilan bagi pegawai atau karyawan tetap, penghasilan bagi pegawai karyawan yang tidak tetap, penghasilan bagi bukan karyawan atau bukan pegawai tetap, namun penghasilan karyawan yang dikenakan PPh 21 final ini dan beberapa penghasilan lainnya. Nah, untuk mengetahui rincian mengenai penghasilan yang dikenakan pemotongan PPh 21 dan penghasilan yang tidak dipotong PPh pasal 21, berikut ini rinciannya. Jadi kita bahas dengan beberapa tabel yang akan saya sajikan. Oke, baik. Untuk pembahasan tentang PPh pasal 21 untuk menghitung pajak penghasilan, sebelumnya kita ketahui dulu tarif pajak penghasilan PPh 21 itu berapa aja sih gitu. Nah, untuk penghasilan yang kena pajak atau PKP yaitu maksimal di angka 60 juta, yaitu tarif pajaknya 5%, 60 sampai 250 juta 15%, 250 sampai 500 juta 25%, 500 sampai 5 miliar itu 30%. Nah, di atas 5 miliar itu 35%. Apa perbedaannya dengan yang sebelumnya? Yaitu ini. Bisa dilihat di layar, yaitu yang lama itu 0 sampai 50 untuk yang yang penghasilan kena pajak atau PKP-nya di situ. Dan yang di 50 sampai 250 itu 15%. Nah, jadi ada perubahan di sini di angka minimal dan di atas maksimal yang 30% itu baru di angka 5 miliar. Jadi lebih lebih naik sekarang untuk nilai perhitungannya gitu. Nah, dan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP, yaitu ini ada beberapa PTKP wajib pajak sendiri, jadi tidak menikah. Jadi karyawan atau seseorang yang tidak menikah itu besar PTKP-nya itu 54 juta. Jika wajib pajak menikah atau kawin ditambah dengan 4,5 juta, itu ada tambahan istri ya. Misalkan ada tambahan istri itu sama, jadi 54 ditambah 4,5 juta nanti di situ. Nah, kemudian ada tambahan anggota keluarga yang sedara dalam garis keturunan adalah atau anak angkat serta anak kandung paling banyak 3. Jadi dari 54 juta tadi itu ditambahkan per anaknya 4,5 juta gitu. Nah, untuk kategorinya bisa dilihat di sini di data Nah, untuk pria yang tidak menikah atau belum menikah atau wanita lajang juga nih, TK-nya tidak kawin yaitu tidak kawin itu 54 juta untuk minimal PTKP-nya. Nah,
terus tidak kawin tapi punya tanggungan 1. Nah, ini berarti ditambah 4.500.000 terus sampai anak ketiga. Yang berikutnya PTKP pria kawin. Jadi dia kawin. Nah, kawin tidak ada tanggungan atau punya istri 1 di sini. Jadi 58,5 juta. Terus kawin dengan tanggungan 1, 2, 3 dan ini seterusnya. Jadi ada tabel-tabelnya di sini. Nah, ini ada yang namanya PTKP suami istri digabung. Jadi suami istri sama-sama kerja, jadi digabung di sini. Nah, kawin punya tanggungan satu istri dengan tanggungan 0 dan ini kawin dengan satu istri ya dengan istrinya, terus ada 1 tanggungan, terus sampai tanggungan ketiga. Ini yang terakhir ketiga. Nah, di apa PKP tadi itu yang untuk apa namanya kena pajaknya, tapi ditambah dengan biaya jabatan. Biaya jabatan adalah biaya untuk mendapatkan atau menagih dan memelihara penghasilan yang dapat dikurangi dari penghasilan setiap orang yang bekerja sebagai pegawai tetap tanpa memandang mempunyai jabatan ataupun tidak. Nah, jadi ditambahkan nanti dengan biaya jabatan. Nah, perhitungannya gimana? Nah, perhitungannya seperti ini. Biaya jabatan yang dikurangi sehubungan dengan perhitungan penghasilan kena pajak adalah harus sesuai dengan peraturan PMK nomor 250 PMK tahun 2008 yaitu sebesar 5%. Nah, jumlah biaya jabatan yang dapat dijadikan sebagai pengurangan penghasilan bruto pegawai tetap setiap bulannya adalah sebesar 5% atau sebanyak-banyaknya sebesar 6 juta. Jadi, jika lebih dari 6 juta tetap dihitung ya maksimal 6 juta, berapapun itu untuk brutonya. Atau dengan kata lain satu bulannya yaitu sebesar Rp500.000. Nah, ini ada contoh kasus. Ada Pak Gilang, seorang karyawan di PT Dharma Jaya mendapatkan gaji setiap bulannya 5.500.000. Setiap bulan Pak Gilang membayar iuran BPJS sebesar 35.000, BPJS Ketenagakerjaan 65.000. Pak Gilang belum menikah. Nah, bagaimana menghitung besarnya pajak penghasilan dari Pak Gilang? Nah, Pak Gilang ini kebetulan seorang karyawan sendirian. Nah, jadi tidak kawin. Sesuai dengan tadi, pendapatan 1 tahun 5.500.000 dikali 12 sebesar 66 juta rupiah. Nah, pengurangannya karena Pak Gilang tadi itu membayar ini ada biaya jabatan tadi sebesar 5% dari 66 juta sebesar 3,3 juta. Nah, dikurangi lagi iuran BPJS selama 1 tahun 35.000 dikali 12 bulan sebesar 420.000. Nah, berikutnya iuran BPJS Ketenagakerjaan sama 12 kali 65 sebesar 780.000. Dari sini penerimaan pendapatan selama 1 tahun dikurangi dengan biaya-biaya yang sudah dibayarkan tadi, pendapatan net per tahun Pak Gilang sebesar 61.500.000 dan ini sudah memenuhi kriteria untuk PKP tadi itu. PTKP-nya tidak kawin sebesar berapa? 54, ya, 54 juta. Nah, kemudian penghasilan kena pajaknya berapa? Nah, pendapatan per tahun 61.500.000 dikurangi PTKP ya dengan tidak kawin sebesar 54 juta. Jadi kena pajaknya 7.500.000. Sesuai dengan tabel tadi, jika kurang dari 60 juta terkena tarif pajak sebesar 5%. Jadi PPh 21 Pak Gilang 5% dikali 7.500.000 sebesar 375.000 per tahunnya. Tuh. Ini untuk yang single atau tidak kawin. Nah, kemudian bagaimana dengan contoh berikut ini? Nih, Pak Robert, seorang karyawan PT Makmur mendapatkan gaji sebesar 7,5 juta setiap bulannya. Membayar iuran BPJS 35.000 setiap bulan, BPJS Ketenagakerjaan dan iuran pensiun. Jadi ada iuran pensiunnya 500.000. Pak Robert sudah menikah dan belum memiliki anak. Jadi penghasilan Pak Robert tadi itu selama 1 tahun gaji 7,5 juta dikali 12 sebesar 990.000
Rp90 juta. Oke. Pengurangan biaya jabatan. Nah, tetap ada jabatan tadi yang membedakan dengan punya wakil yang tadi lebih besar ini. Jadi 5% dikali 90 juta sebesar 4,5 juta. Iuran BPJS kesehatan dikali dalam 1 tahun sama tuh. Nah, ini iuran pensiun juga ditambah dengan iuran pensiun. Nah, akhirnya pendapatan per tahunnya Pak Gilang itu sebesar Rp83.700.000. PTKP-nya karena masuk pria kawin ya dengan tanggungan 0 berarti nilainya sebesar Rp58.500.000. Nah, di situ. Bentar, biar lebih jelasnya lagi. Nah, di sini. Ya, jadi wajib pajak pribadi beliau sebesar 54 ya. Nah, kemudian isinya berapa? Kita isinya 4.500.000. Jadi total PT PKP-nya itu sebesar 58.500. Nah, jadi nilai ini dari sini. Nah, kemudian berapa penghasilan yang kena pajak? Nah, sebesar 83.700.000 ini dikurangi PTKP 58.500 sebesar Rp25.200.000. Kemudian nah ini. Jadi PKP-nya berapa? Nah, penghasilan kenapanya 225.200.000. PPh 21 Pak Robert 5%. Jadi kurang dari 60 juta. 5% dikali 25.200.000 sebesar 100.260.000 per tahun. Jadi ini dengan kondisi karyawan nikah tidak punya tanggungan anak. Nah, ini contoh ketiga. Pak Joko, seorang karyawan PT Maju mendapatkan gaji sebesar 12.500.000 setiap bulannya. Pak Joko membayar iuran BPJS, kemudian kesehatan dan tenaga kerjaan. Pak Joko sudah menikah dan memiliki 2 anak. Nah, ini yang lebih menariknya di sini. Menariknya di contoh ketiga ini ada 2 anak. Hitung bagaimana besar pajak penghasilan dari Pak Joko. Oke. Sama penerimaan dihitung dalam 12 bulan, 12.500.000 sebesar 150 juta dikurangi biaya jabatan ya, terus dikurangi lagi ini iuran apa namanya? BPJS ketenagakerjaan. Total berapa? Total pendapatan itu per tahun 142.800.000. Nah, PTKP-nya berapa? Nah, karena dia pria, kawin punya tanggungan 2. PTKP-nya Rp67.500.000. Dari mana? Nah, ini. Dari PP pribadi 54 ditambahkan istri 4.500.000 dengan anak 2 9 juta. Jadi total PTKP-nya yaitu Rp67.500.000. Nah, bagaimana penghasilan yang kena pajak? Ini dikurangi saja. Ini di 142.800.000 dikurangi 87.500 sebesar Rp75.300.000. Hasilnya berapa? Nah, ini berapa nilainya? Lebih dari 60 juta. Jadi dihitung dulu yang 60 juta. 5% 60 juta sebesar 3 juta. Kemudian selisihnya berapa? Nah, yang 15% ini selisihnya berapa? 15.300.000. Jadi total pajak yang dikenakan untuk Pak Robert 3 juta ditambah 2 juta 292 sebesar 5.295.000 per tahun. Jadi ini ada pemotongan 5% dan 15%. Baik, dari sini jika ada yang kurang jelas bisa kita sharing, jika ada yang salah nanti bisa kita diskusikan di kolom komentar. Mungkin itu aja untuk PPh 21. Selanjutnya kita akan belajar tentang PPh 22.
Kita ketemu di video berikutnya. Nah, berikutnya kita akan belajar tentang pajak PPh 22, di mana PPh 22 ini merupakan bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan. Baik, kita bahas mulai dari apa itu PPh 22. Oke, baik. Di video ini berikutnya itu kita belajar pajak PPh 22, di mana PPh 22 ini yaitu merupakan bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. Menurut pasal 22 ayat 1 Undang-Undang PPh ini, Menteri Keuangan dapat menetapkan yaitu bendahara pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang. Yang kedua, badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari wajib pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Jadi ada impor dan ekspor. Wajib pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas atau penjualan barang yang tergolong barang yang sangat mewah. Nah, pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain, objek PPh pasal 22 ini diantaranya yaitu berdasarkan impor barang dan ekspor. Kegiatan impor itu yang dilakukan oleh eksportir atau barang komoditas yang diantaranya yaitu tambang batu bara, mineral logam, mineral bukan logam. Berikutnya pembayaran atas pemberian barang objek PPh pasal 22 bendaharawan. Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh bendahara pemerintah atau kuasa yang menggunakan atau kuasa pengguna anggaran atau KPA sebagai pemungut pajak. Nah, di antaranya yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga-lembaga negara lainnya. Kemudian, pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Pembayaran atas pembelian barang itu yang dilakukan dengan mekanisme uang atau persediaan UP yang dilakukan oleh bendahara. Nah, pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan atau UP yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran. Pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga. Mekanismenya yaitu pembayaran langsung oleh KPA, pejabat penerbit surat perintah membayar yang diberi delegasi oleh KPA. Pembayaran atau penyerahan barang kegiatan bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Pembayaran atas pembelian barang untuk BUMN. Jadi pembayaran atas pembelian barang atau bahan-bahan untuk badan usaha milik negara untuk keperluan kegiatan usahanya. Penjualan hasil produksi kepada distributor. Nah, penjualan hasil produksi kepada distributor ini yang dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak di dalam bidang usaha di antaranya yaitu industri semen, terus industri kertas, industri baja, dan merupakan industri yang hulu, industri otomotif, industri farmasi, dan beberapa distributor. Nah, untuk pembayaran kegiatan impor atau kegiatan usaha di bidang lain, di antaranya yaitu penjualan kendaraan bermotor. Penjualan kendaraan bermotor dalam negeri yang memegang merek atau ATPM, agen pemegang merek atau APM, dan impor umum kendaraan bermotor. Nah, penjualan migas. Nah, penjualan migas oleh produsen atau importer yang terdiri dari bahan bakar minyak, bahan bakar gas, atau pelumas. Nah, ini pembayaran atas dasar pembelian bahan-bahan dari perdagangan pengumpul. Pembelian bahan dari perdagangan pengumpul, keperluan industrinya atau ekspor oleh industri dan eksportir yang berada dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, perikanan. Nah, penjualan yang tergolong sangat mewah, ini penjualan barang tergolong sangat mewah itu dilakukan oleh wajib pajak badan. Nah, tarifnya berapa? Untuk tarif pasal 22, besarnya pungutan pajak pasal 22 itu sebagai berikut. Atas dasar impor yang menggunakan angka pengenal importir atau API sebesar 25% dari nilai impor. Untuk non-API 7,5% dari nilai impor.
yang tidak dikuasai yaitu 7,5 harga jual lelang. Jadi ini di luar tetap sama dengan nilai AP-nya atas pembelian barang yang dilakukan oleh DJPB Bendahara Pemerintah BUMN. Jadi pembelian ini sebesar 1,5% dari harga pembelian, tidak termasuk PPN dan tidak final. Nah, atas penjualan hasil produksi ditetapkan terhadap keputusan Dirjen Pajak. Nah, nih, untuk kertas yaitu pajaknya 0,1% dari DPP PPN ini tidak final, semen 0,25%, DPP PPN tidak final, baja 0,3%, otomotif 0,45%. Nah, tarif PPh pasal 22 atas penjualan produksi atau penyerahan barang oleh produsen atau importir bahan bakar minyak gas dan pelumas adalah sebagai berikut. Pemungutan PPh 22 kepada penyalur agen bersifat final selain penyalur agen bersifat tidak final. Atas pembelian barang-barang untuk keperluan industri atau ekspor dari pedagang pengumpul ditetapkan 0,25% dan harga pembelian tidak termasuk PPN. Atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh importir yang menggunakan API sebesar 0,5% dari nilai impor. Nah, ini untuk penjualan barang mewah. Nah, untuk barang mewah sendiri itu terkena pajak sebesar 5%. Ini contoh. Pesawat udara pribadi dengan harga jual lebih dari 20 miliar, ya, 20 miliar. Kapal pesiar dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari 10 miliar. Rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga pengalihnya lebih dari 10 miliar dan luas bangunan lebih dari 500 meter persegi. Jadi ini, kalau yang sebelumnya itu besarnya kalau nggak salah itu 30 miliar untuk pembelian tanah. Jadi ini sekarang lebih rendah lagi untuk mencari yang lebih luas tujuannya di situ. Apartemen, kondonium dan sejenisnya dengan harga jual atau pengalihannya lebih dari 10 miliar atau luas bangunan lebih dari 400 meter persegi. Nah, untuk kendaraan bermotor roda 4, pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa sedan, jeep, sporty, multi-purpose vehicle atau MPV, minibus, dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari 5 miliar dan dengan kapasitas silinder lebih dari 300 cc. Sebesar 5% dari harga jual, tidak termasuk PPN. Ya, jadi semua barang-barang mewah ini kenanya 5% gitu. Nah, ini ada contoh. Contoh untuk pasal 22 yang impor ya, ada PT Wika Lumaca mengimpor barang dari Kanada dengan harga faktur senilai $500.000. Barang yang diimpor adalah jenis barang yang tidak termasuk dalam barang-barang tertentu. Biaya asuransi yang dikeluarkan seperti 3%, faktur dan biaya angkut 5% dari faktur. Biaya masuk sebesar 10% dan biaya masuk tambahan 6%. Kurs pajak saat itu sebesar $14.550, rupiah per dolar ya. Nah ini, jadi maka perhitungannya faktur. Diketahui pembelian fakturnya berapa harganya? $500.000. Biaya asuransinya ini 3% dari $500.000, biaya angkutnya 5%. Nah, untuk menghitung jumlahnya, untuk ini chiefnya, cost insurance price ditotal. Jadi totalnya 400.000 untuk biaya ini. Jadi harga dari biaya asuransi, angkutnya gitu. Masuk di $440.000. Dalam rupiah, nah ini di total 500 ketemu $500.000 tambah $400.000 $40.000, mohon maaf. Jadi totalnya $540.000 dikali ditambahkan dengan maaf ini dikali ya. Dikali dengan harga dolar waktu itu 14.000, jadi 7.857 juta rupiah. Biaya masuknya 10% dari nilai ini sebesar 785.700.000. Biaya masuknya 6% dari sini. Nilai impornya yaitu ini. Total nilai impor ini 9 D ini chief biaya Biaya total nilai fakturnya dengan biaya masuk,
terus biaya masuk tambahan, jadi totalnya 9.114.120.000. Terus berapa biaya, besar pajaknya? Nah, ini. Untuk biayanya tadi maaf ini PT Wiga ya, memiliki angka mengenai impor, maka hitungan PPh pasal 23 impor harus berikut. Tarif dasar dari yang memiliki API dikalikan nilai impor. Jadi 2,5% dikalikan 9.114.120.000 ketemunya 227.853. Jadi besar pajaknya ini yang dibayarkan untuk barang impor tadi. Kemudian contoh yang kedua, perhitungan yang tidak memiliki API ya. Jadi tinggal kalikan saja dengan aturannya. Tarif pasal 2 tidak punya API yaitu nilainya 7,5% ya. 9 apa, juta 9.000.000 ini ketemunya 683.559.000 ini ketemu pajaknya. Yang berikutnya contoh soal PPh pasal 22 hasil produksi migas. Nah, ini PTAA selaku produsen bahan bakar minyak gas berlumas menyerahkan bahan bakar minyak 900 juta ya, tidak termasuk PPN pada PT BP yang merupakan bukan perusahaan SPBU. Maka pasal 22 yang dipungut adalah pajak penghasilan 22 atas penyerahan hasil produksi. Berapa nilai besarnya? Tinggal ngalikan aja. Jadi untuk migas yang penyerahan hasil produksi yaitu sebesar 0,3%. Dikalikan saja dengan 900 juta. Nah, ini contoh yang berikutnya itu atas penjualan barang mewah. Barang mewah yang sudah minimal nilai tadi itu untuk barang mewah ini apa ini? Penjual kapal pesiar tadi kalau nggak salah itu berapa ya? Jadi ini sebesar 800 juta kepada PTDT. Nilai ini tidak termasuk PPN dan PPNB. Dengan demikian perhitungan pasalnya kena pasal 22 kena pajak sebesar 5% dari nilai jual barang. Jadi dari pajak ini sekitar berapa ini? 400 miliar untuk pajaknya di PPh 22. Oke, baik itu untuk pasal 22 semoga ini bisa membantu, bisa menambahkan pengetahuan terkait pasal 22. Selanjutnya kita bahas lagi di materi terkait dengan pajak PPh 23. Oke, baik. Bagaimana sudah belajar pajak tentang PPh 21 dan pajak PPh 22? Nah, ini yang berikutnya yaitu kita akan belajar pajak PPh 23. Jangan bosan ya terus belajar, kita simak penjelasannya sebagai berikut. Baik, pembahasan pajak PPh 23 di video ini yang pertama yaitu tentang pengertian dan pemotongan PPh 23. PPh 23 ini merupakan pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh 21. Pihak pemberi penghasilan atau pembeli atau penerima jasa akan memotong dan melaporkan PPh 23 tersebut kepada kantor pajak. PPh 23 ini telah ditambahkan oleh pemerintah hingga menjadi 62 jenis jasa lainnya seperti yang tercantum. Nah, di antaranya seperti apabila ada sebuah pembayaran dividen kepada PT sebagai wajib pajak dalam negeri atau PPDN, koperasi, BUMN, BUMD yang jumlah pemilikan sahamnya di bawah 25%, maka harus Anda lakukan adalah melakukan pemotongan PPh 23 sebesar 15% saat dividen disediakan untuk dibayarkan dan membuat bukti potongan pasal 23 melalui aplikasi. Nah, itu. Melakukan penyetoran PPh terlebih dahulu membuat kode billing. Kemudian melakukan pelaporan PPh 23 dengan menggunakan aplikasi PPh pasal 23 melalui login di dalam DJP online atau aplikasi server.
Data perusahaan penyedia jasa aplikasi paling lama tanggal 20 tiap bulannya. Nah, yang kedua, apabila Anda menyewa harta selain tanah atau bangunan, maka yang harus Anda lakukan adalah melakukan pemotongan pasal 23 sebesar 2% dari jumlah bruto nilai sewa dan membuat bukti pemotongan PPh 23 melalui aplikasi. Melakukan penyetoran PPh dengan terlebih dahulu membuat kode billing dan kode jenis setoran 100. Penyetoran dilakukan paling lambat 10 bulan berikutnya. Nah, melakukan pelaporan PPh 23 dengan menggunakan aplikasi melalui login di halaman pajak. Ya, itu. Jadi cara-caranya untuk apa? Memotong dan besarannya ada di sini. Nah, objek dan tarif PPh 23 itu meliputi apa aja? 15% dari jumlah bruto atas dividen, bunga, royalti, hadiah, dan penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain kepada orang pribadi. Yang kedua yaitu 2% dari jumlah bruto atas apa? Sewa, penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah atau bangunan. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh 21. PPh 23 ini dalam hal wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan tidak memiliki nomor pokok wajib pajak NPP. Besar tarif pemotongan adalah lebih dari 100% daripada tarif tersebut di atas. Pemotongan PPh pasal 23 tidak dilakukan atas penghasilan yang dibayar atau berutang pada bank. Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi, dividen yang bukan objek PPh, dan dividen yang diterima oleh orang pribadi merupakan objek PPh yang bersifat final. Bagian laba yang bukan objek PPh, sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan. Ya. Sebagai penyalur pinjaman atau pembiayaan diatur dalam peraturan Kementerian Keuangan. Yang berikutnya yang tidak dilakukan pemotongan pajak atas yang ketujuh yaitu instansi pemerintah tidak melakukan pemotongan PPh 23 atas penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada bank. Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan opsi menghasilkan penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman atau pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Yang kelima, imbalan sehubungan dengan jasa yang telah dikenai PPh yang bersifat final berdasarkan perundang-undangan bidang perpajakan. Ya, berikutnya yang tidak dilakukan pemotongan yaitu imbalan sehubungan dengan jasa yang telah dipotong PPh sebagaimana dimaksud pada pasal 21. Yang berikutnya penghasilan yang tidak dipotong yang penghasilan yang dibayarkan disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya kepada wajib pajak yang dapat menyerahkan fotokopi surat keterangan bebas pemotongan atau pemungutan PPh berdasarkan ketentuan yang mengatur mengenai tata cara pengajuan permohonan pembebasan dari pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak lain yang telah dilegalisasi oleh KPP yang menerbitkan surat keterangan bebas yang dimaksud. Nah, saat terutang gimana? Saat terutang yang pajak penghasilan PPh 23 adalah pada saat pembayaran saat disediakan untuk dibayarkan sesuai dengan dividen dan jatuh tempo seperti bunga dan sewa. Saat yang ditentukan dalam kontrak atau perjanjian atau faktur seperti royalti, imbalan jasa teknik atau jasa manajemen jasa lainnya. Nah, ini tempat pemotongannya atas transaksi yang merupakan objek pajak pemotongan PPh 23 yang pembayarannya dilakukan oleh kantor pusat. Maka PPh 23 dipotong, disetor, dan dilaporkan oleh kantor pusat. Yang kedua, transaksi yang merupakan objek pemotongan PPh 23 yang pembayarannya dilakukan oleh kantor cabang, misalnya pembayaran sewa mesin oleh kantor cabang, PPh pasal 23 dipotong, disetor, dan dilaporkan oleh kantor cabang yang bersangkutan. Ketentuan tentang pemusatan pelaksanaan pemotongan penyetoran pelaporan PPh 23 tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Dan ini dilaporkan oleh kantor pusat. Yang keempat, bukti potong PPh pasal 23 dibuat menggunakan aplikasi pada pasal PPh 2326 pada aplikasi DJP online peraturan perpajakan. Jadi semua bisa dilakukan via online. Oke, itu aja
terkait sharing dengan saya terkait pajak PPh 21, PPh 22, dan 23. Semoga video ini bermanfaat, bisa memberikan ilmu baru dan membuka wawasan baru terkait pajak. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.